Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu tajwid menggunakan media pembelajaran interaktif di Canva. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas hukum tajwid idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Pada pertemuan kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mengenal hukum tajwid idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan adapun yang kedua, memahami perbedaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, setelah mengetahui beberapa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, maka langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenal hukum tajwid idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama, pada hukum idgham bi gunnah. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau melebur. Sedangkan bi gunnah berarti dengan gunnah atau dengan dengung. Dan adapun secara istilah ilmu tajwid, idgham bi gunnah adalah hukum tajwid yang terjadi atau berlaku apabila nun sukun atau tanwin akan diucapkan dengan dengung atau dengan gunnah ketika bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ini ada 4, anak-anak sekalian, yaitu ada huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka harus diucapkan dengan dengung dan suaranya melebur ke dalam huruf yang mengikutinya. Contoh, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya yang merupakan salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Cara bacanya yaitu meleburkan atau memasukkan suara huruf nun sukun kepada suara huruf ya. Seperti may ya'mal. May ya'mal. Suara nun sukunnya melebur atau dimasukkan kepada huruf ya. Jadi, suara nun sukunnya tidak dibaca dengan jelas man ya'mal, tetapi dibaca dengan may ya'mal, atau dibaca dengan meleburkan suara huruf nun sukunnya kepada huruf idgham bi gunnah yang berada setelahnya, yaitu huruf ya. Kemudian contoh pada tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasduru. Pada kata yauma idzi yasduru ada huruf zal yang berharokat kasroh tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ya. Jadi suara tanwin pada huruf zal ini melebur atau dimasukkan ke dalam suara huruf ya. Yauma idzi yasduru. Jadi tidak boleh dibaca jelas suara tanwinnya. Yauma idzin yasduru.
Ingat kawan-kawan sekalian, suara nun sukun atau tanwin atau tanwin melebur ke huruf setelahnya, disertai dengan dengung. Ingat, kata kuncinya ada di sini. Suara nun sukun atau tanwin melebur ke huruf setelahnya disertai dengan dengung. Huruf setelahnya yang dimaksud itu adalah 4 huruf ini. Huruf ya, huruf mim, huruf waw, dan huruf nun. Mari kita contohkan bacaan pada setiap hurufnya. Pada huruf ya, jika terjadi nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan mayya'mal. Dibaca dengan seperti itu. Mayya'mal. Kemudian, adapun tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasduru. Dibaca dengan seperti itu. Sekali lagi kita ulang. Yauma idzi yasduru. Kemudian pada huruf nun. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Sama juga suara nun sukunnya dileburkan atau dimasukkan ke suara huruf nun. Min ni'mati. Min ni'mati. Dibaca seperti itu. Kemudian pada huruf nun sukun, pada tanwin yang bertemu dengan huruf nun. Di sini ada huruf ta yang berharokat dhammah tanwin. Dibaca dengan amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Suara tanwinnya dimasukkan ke suara huruf nunnya. Seperti itu. Kemudian pada contoh di huruf mim, ketika nun sukun bertemu dengan huruf mim, dibaca dengan mim masad. Mim masad. Dibaca dengan seperti itu. Kemudian ketika huruf mim bertemu dengan huruf sebelumnya yang berharokat tanwin. Seperti pada contoh berikut ini, bihijaratim min sijil. Pada kata tersebut ada huruf ta yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya sama, yaitu memasukkan suara tanwinnya kepada huruf mim. Dibaca dengan bihijaratim min sijil. Kemudian pada huruf idgham bi gunnah yang terakhir, yaitu pada huruf waw. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka dibaca dengan meleburkan suara huruf nun sukunnya kepada huruf waw. Seperti pada contoh berikut ini. Min waraihim. Sekali lagi. Min waraihim. Dibaca seperti itu. Kemudian pada contoh yang terakhir, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dibaca dengan meleburkan suara huruf tanwinnya ke dalam suara huruf waw. Seperti pada contoh berikut ini. Malau wa'addadah. Sekali lagi. Malau wa'addadah. Seperti itu. Itulah contoh dari hukum idgham bi gunnah di setiap hurufnya yang berjumlah 4 huruf. Tadi sudah dicontohkan pada nun sukun bertemu dengannya, kemudian tanwin bertemu dengannya, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun,
terus ada tanwin bertemu dengan huruf nun, dan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf mim, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, ada nun sukun bertemu dengan wawu, dan ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Cara bacanya sama, meleburkan suara huruf nun sukun dan tanwinnya kepada huruf idgham setelahnya, serta disertai dengan dengung sepanjang 2 harokat. Seperti itu. Baik. Sekarang kita kembali kepada materi. Materi kedua yaitu idgham bi gunnah. Seperti pada idgham bi gunnah tadi, secara bahasa idgham berarti memasukkan atau melebur. Sedangkan bila gunnah berarti tidak dengan dengung atau tidak dengan gunnah. Dan adapun secara istilah ilmu tajwid, idgham bila gunnah ini adalah hukum tajwid yang terjadi atau berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu ada huruf lam dan huruf ro. Nah, huruf idgham bila gunnah ini ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ro. Pada situasi ini, nun sukun atau tanwin diucapkan dengan tidak didengungkan dan suaranya tetap melebur ke dalam huruf yang mengikutinya. Ingat, perbedaannya adalah idgham bi gunnah meleburkan suara huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya disertai dengan dengung. Namun idgham bila gunnah meleburkan suara huruf nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tidak dengan dengung. Berarti idgham bi gunnah dengan dengung, idgham bila gunnah tidak dengan dengung. Contohnya pada hukum idgham bila gunnah. Seperti yang kita ketahui tadi, huruf idgham bila gunnah yaitu ada 2. Ada huruf lam dan huruf ro. Contoh pada huruf ro, yaitu pada ayat berikut ini, cara bacanya, suara nun sukun atau tanwin melebur ke huruf setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Ingat kata kuncinya, tanpa disertai dengan dengung. Jadi cara bacanya, mirwabbika, mirwabbika, mirwabbika. Nah, jadi tidak disertai dengan dengung. Tidak boleh dibaca dengan mirwabbika, maka itu keliru. Harus dibaca dengan mirwabbika, dibaca dengan seperti itu. Kemudian pada kondisi nun yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf ro. Ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Ingat, melebur ke huruf setelahnya tanpa disertai dengan dengung. Begitu juga pada contoh berikut ini. Syaitonir rajim, nirwajim. Jadi suara tanwinnya melebur ke huruf ro. Nirwajim. Tidak boleh dibaca dengan nirwajim atau didengungkan, tidak boleh. Dibaca dengan syaitonir rajim. Itu merupakan contoh bacaan yang benar. Kemudian pada contoh idgham bila gunnah di huruf lam. Ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya yaitu sama dengan memasukkan suara huruf nun sukun ke huruf lam. Contoh pada lafaz berikut ini, illam taf'al. Illam taf'al. Jadi tidak dibaca dengan in lam taf'al atau illam taf'al. Tidak, tapi illam taf'al, tanpa dengung. Ingat kata kuncinya, tanpa disertai dengan dengung.
Kemudian pada contoh di mana ada tanwin bertemu dengan huruf lam, seperti pada lafaz berikut ini. Khairul laka, khairul laka. Ada huruf ro yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka suara tanwinnya melebur atau dimasukkan ke suara huruf lam. Khairul lakum, khairul laka, khairul laka. Tidak boleh didengungkan khairul laka. Tidak boleh dibaca seperti itu. Bacaan yang benar khairul laka. Cukup dengan seperti itu tanpa dengung. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan kita atau pemahaman kita bersama, mari kita simak video berikut ini, video tentang cara membaca hukum tajwid idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah.
Nah, alhamdulillah kita sudah menonton video contoh bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, gimana anak-anak sekalian, sudah lebih paham sekarang? Nah, untuk melatih atau mengetahui apakah kita benar-benar paham atau tidak, nah silakan anak-anak semuanya melakukan latihan soal. Nah, pada latihan soal ini nanti silakan dikerjakan. Berikut ada beberapa panduan sebelum mengerjakan soal. Yang pertama, berdoa sebelum memulai. Kemudian, bacalah soal dengan teliti. Kemudian, pilihlah jawaban yang menurut kamu paling tepat. Jika salah, kamu akan mengulangi pertanyaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu jika hendak memulai menjawab soal, maka tekan tombol berikut untuk menjawab soalnya. Nanti ketika menjawab soal dengan benar, maka kamu akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, jika kamu menjawab soal dengan benar atau memilih jawaban yang benar, maka kamu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Tapi jika jawaban anak-anak sekalian tidak benar atau kurang tepat, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, jika salah menjawab soal atau kurang tepat menjawab soal, maka akan diarahkan ke halaman berikut, serta jika ingin mengulang soal yang sama atau menjawab soal yang sama, maka teman-teman silakan mengklik tombol berikut. Klik tombol reset pada halaman ini, kemudian akan diarahkan ke soal yang ada. Berikut soalnya, yaitu soal nomor 1. Nah, berikut ini, mana yang menurutmu ayat yang terdapat hukum tajwid idgham bi gunnah dan hukum tajwid idgham bila gunnah yang tepat? Nah, silakan pilih. Di atasnya ada hukum idgham bi gunnahnya, kemudian yang di bawahnya ada hukum idgham bila gunnahnya. Nah, silakan dari beberapa opsi berikut, silakan mana jawaban yang menurut kamu atau menurut anak-anak sekalian merupakan jawaban yang tepat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa jika menjawab soal yang benar atau opsi yang benar, maka akan diarahkan ke halaman yang menandakan bahwa anak-anak semua menjawab pertanyaan yang benar atau pilihan jawaban yang benar. Kemudian jika salah, maka diarahkan ke halaman yang menyatakan bahwa jawabannya masih kurang tepat, serta bisa mengulang pertanyaan yang masih belum terjawab dengan benar. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Silahkan nanti di latihan soal dikerjakan. Kemudian nanti lihat apakah sudah paham atau tidak. Dilihat dari jawaban yang benar ataupun salahnya nanti. Jika jawabannya benar, berarti alhamdulillah sudah paham tentang hukum idgham bi gunnah dan hukum idgham bila gunnah, serta bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam hukum idgham bi gunnah ataupun hukum idgham bila gunnahnya. Baik, mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallah, semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada hari ini dan semoga dengan izin Allah kita dapat mempraktikkan materi pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mungkin sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.